pendaftarannya ya, baru akan dimulai nanti bulan Juni tanggal 10 ya, masih ada waktu. Jadi dari saat ini kita akan sosialisasi secara masif gitu ya, sehingga pada saatnya nanti pendaftaran masyarakat sudah paham insya Allah ya. Kemudian berikutnya seleksi sesuai dengan jalur, diumumkan dan daftar ulang ya. Ini tahapan sebagaimana biasa dari kegiatan penerimaan murid baru. Nah, perencanaan-perencanaan yang kita lakukan diantaranya sudah penetapan wilayah penerimaan murid baru yang sekarang kita sebut pembagian rayon ya Ibu Bapak ya. Kemudian penentuan persentase daya tampung setiap jalur, penyusunan juknis, pembentukan panitia, penyediaan aplikasi, sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru. Ini yang kita kategorikan perencanaan ya. Kemudian apa yang kita lakukan sekarang merupakan pengumuman pendaftaran. Ini tentu saja berupa kegiatan sosialisasi ya. Diharapkan ini informasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ya. Kemudian Ibu Bapak nanti bisa melihat juga di satuan pendidikan ya, atau sekolah yang dituju atau di media lainnya ya, karena insya Allah dari berbagai media kita fasilitasi untuk memberikan informasi. Kemudian apa yang bisa Ibu Bapak lihat di dalam pengumuman pendaftaran, nanti persyaratan calon murid, tanggal pendaftaran, jalurnya apa saja ya. Jadi di sini nanti kita lihat ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi. Kemudian jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi. Dan ini perlu Ibu Bapak ketahui ya, masyarakat luas, bahwa pendaftaran itu tidak dipungut biaya. Ini informasi yang perlu diketahui ya, tidak dipungut biaya pendaftarannya ya. Kemudian tadi sudah disampaikan pendaftarannya menggunakan daring ya. Kalau yang luring pun pada akhirnya dibantu sekolah menjadi daring ya. Kemudian mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratannya nanti, dan pemerintah daerah baik itu tingkat distrik provinsi maupun cabang dinas atau satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan. Jadi sejak hari ini Bapak Ibu di cabang dinas tentu mengingatkan juga di sini hadir MKKS, MKPS agar mulai hari ini disiapkan layanan pendampingan untuk memberikan informasi dulu ya, informasi terkait dengan SPMB ya. Nanti setelah pendaftaran ada layanan pendampingan untuk membantu pendaftaran ya. Kemudian tadi sudah dibahas di sini, jangan khawatir yang terkendala dengan fasilitas jaringan, maka ini bisa dibantu ya oleh satuan pendidikan yang akan dituju ya, tentu saja dengan membawa fotokopi dokumen yang dibutuhkan ya. Kemudian berikutnya pastikan fotokopi dokumen itu harus sudah ditanda tangan ya, karena kalau belum ditanda tangan itu harus dilegalisasi ya oleh instansi terkait. Nah, bagaimana ketentuan pendaftaran Ibu Bapak? Ini ada waktunya ya bagi yang akan datang ke sekolah tujuan karena terkendala akses jaringan, silahkan datang tapi ada jamnya ya, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan daring dulu ya, daring ya, jam 8 sampai dengan jam pagi sampai jam 8 malam itu. Karena panitia juga harus istirahat ya, sekalipun daring kan harus memonitor gitu ya. Sedangkan yang luring yang akan datang ke sekolah mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 Bapak, sampai jam 2 gitu ya, itu batas untuk waktu pendaftarannya. Kemudian siapa yang melaksanakan pendaftaran? Tentu orang tua atau wali ya, baik secara daring
atau tadi kalau luring ya, dan daring ini dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, ini alamatnya Ibu Bapak ya. Untuk daring yang akan menggunakan website, ini alamatnya ya. http://disdik.jabarprof.go.id. Kalau melalui HP, mau menggunakan HP ya, aplikasi Sapa Warga baik berbasis Android maupun iOS, ini alamatnya https://linkin.bio.sapawarga_Jabar. Kemudian tadi diingatkan sudah, kalau terkendala juga silakan datang ke sekolah tujuan ya. Nah, nanti di dalam website pendaftaran, kalau sudah ada yang daftar akan bisa kita lihat jumlah kuota, jumlah pendaftar, nomor pendaftaran, nama calon murid, asal satuan pendidikan, alamat dan jarak domisili ya. Kemudian hasil perhitungan nilai rapot, prestasi yang dimiliki, peringkat hasil seleksi. Ya, ini sekurang-kurangnya ini akan dimutakhirkan ya. Dimutakhirkan secara berkala sekurang-kurangnya tiap 2 hari sebelum sekurang-kurangnya 2 hari sebelum hari pendaftaran berakhir. Siapa yang bisa melihat? Tentu yang memiliki akun ya, yang memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut ya. Dan akun ini sudah diberikan pada bulan Maret yang lalu ketika ada koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, diinformasikan, lalu oleh tim Disdik disampaikan ke para operator di SMP dan MTS. Berikutnya, bagaimana dengan yang sekolah dari luar negeri? Nah, dari luar negeri itu kan ada 2 jenis ya kalau dilihat kurikulumnya. Ada yang sekolah Indonesia di luar negeri, berarti itu kurikulumnya kurikulum nasional. Ini tidak ada hal-hal yang khusus, bisa nanti mengisi secara mandiri, membuat dulu akun secara mandiri di website ya, ada aplikasinya, kemudian nanti login mengisi aplikasi pendaftaran. Tapi bagi lulusan luar negeri yang menggunakan kurikulum internasional, ini tentu saja mengajukan surat penyetaraan dulu atau konversi ijazah luar negerinya ke Dirjen Dikdasmen ya. Kemudian setelah selesai baru mengunjungi satuan pendidikan yang dituju dan nanti sekolah bisa melakukan tes kelayakan baru mendaftar SPMB. Kemudian seleksi. Ibu Bapak, tentu bagi Ibu Bapak yang tiap tahun mengikuti sudah tahu ya bagaimana seleksinya. Tapi yang angkatan sekarang boleh jadi masyarakat itu baru tahun ini akan mengikuti SPMB di tingkat jenjang menengah. Jadi mohon izin saya ingatkan lagi ya. Apa yang akan dilakukan ketika seleksi? Yang pertama, panitia melakukan dulu, meyakinkan ya, melihat persyaratannya, dokumennya sudah lengkap belum yang diunggah dalam aplikasi ya, atau yang diserahkan ke panitia PPDB SPMB di sekolah. Diperiksa dulu dokumennya, lalu panitia memverifikasi, memvalidasi terhadap dokumen persyaratan ya, apakah sesuai, ada kekurangan atau bagaimana ya. Kemudian verifikasi Ibu Bapak. Nah, ini hal yang Bapak Ibu perlu ketahui bersama ya, bahwa tahun ini di peraturan menteri dinyatakan verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan lapangan sesuai kebutuhan ya. Jadi untuk hal-hal yang wah ini agak mencurigakan nih, perlu ada kunjungan lapangan, ini kekuatan hukumnya ada di sini ya Ibu Bapak ya. Berikutnya, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, nah ini calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi ya, atau diskualifikasi. Lalu bagaimana pengumumannya? Sebagaimana biasa tentu tadi setelah rapat dewan guru di sekolah ya,
akan diinformasikan ke sistem IT ya. Dan ini dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin Kepala Satuan Pendidikan, ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan ya. Dan jumlah muridnya tentu saja sesuai dengan kuota yang sudah diumumkan ya. Kemudian di dalam hal pengumuman juga akan diumumkan calon murid yang tidak lolos seleksi. Jadi ada dua, baik yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos seleksi ya. Kemudian daftar ulang. Daftar ulang, nah ini juga perlu mendapat perhatian Ibu Bapak ya. Ada jadwalnya ya, untuk memastikan sebagai murid itu ya diterima. Tentu saja harus menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan, persyaratan ya. Kemudian ada jadwalnya, nanti kita lihat ya. Ketika tidak melakukan daftar ulang, maka ini sisa kuota daya tampung diisi calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan. Nah ini tentu saja Ibu Bapak, ini kalau belum ya. Dan ini kalau di Jawa Barat kan ada pelimpahan ke pilihan 2 ya, ke pilihan 2 ya. Jadi otomatis dia disalurkan ya, ke pilihan 2-nya diseleksi lagi ya. Nah ini jadwalnya Bapak ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan apa-apa. Tanggal 10 sampai 16 Juni kita mulai pendaftaran ya. Nah pendaftaran dan verifikasi dokumen itu bersamaan. Jadi ketika sudah mendaftar, panitia langsung memverifikasi ya, tidak ditunda sampai banyak dulu baru diverifikasi, harus simultan. Tahap 1 apa saja? Jalur afirmasi, jalur domisili, jalur mutasi. 3 jalur. Pendaftarannya bisa ke website, bisa ke Sapa Warga. Untuk SMK, afirmasi, domisili terdekat, mutasi, dan persiapan kelas industri. SLB, ini kalau SLB tidak ada jalur-jalur ya Ibu Bapak, jadi nanti dilihatnya hasil diagnosa dari ahlinya, dia jenis kebutuhan khususnya apa, sesuai tidak dengan SLB yang dituju gitu ya. Kalau tidak sesuai nanti diarahkan gitu ya. Nah SLB bisa daring mandiri ya, ke link yang disediakan SLB atau ke website SPMB juga bisa, atau luring mandiri ke sekolah tujuan ya. Kemudian setelah pendaftaran bersamaan juga pada saat itu dari tanggal 10 sampai 17 Juni, sehari setelah akhir pendaftaran, kita sebutnya di sini masa sanggah. Artinya kalau ada kesalahan input orang tua, aduh salah ini gitu, ketika dilihat lagi silahkan koordinasi ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan gitu untuk diperbaiki. Nah ini ada masanya, jadi tidak boleh melebihi ini ya, harus segera orang tua itu memeriksa lagi apa yang diinputnya sudah sesuai tidak ya, ada kesalahan tidak gitu ya. Kalau orang tuanya tidak mengamati, ada kesalahan ditemukan oleh panitia di satuan pendidikan, maka panitia nanti akan menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah menyelesaikan permasalahan data yang diinputnya. Jadi mohon kepada orang tua siswa, nomor HP-nya selalu aktif, jangan sampai nanti ada yang perlu diperbaiki tapi tidak datang ke sekolah. Nah ini yang kita sebut masa sanggah ya. Tanggal 18 Juni akan diadakan rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi SPMB tahap 1. Selanjutnya hasil rapat dikoordinasikan satuan pendidikan ke cabang dinas. Bagaimana hasilnya, ada masalah atau tidak? Baik, tidak ada masalah misalnya ya, maka nanti dilaporkan ke Disdik ya untuk dilanjutkan ke sistem IT. Kemudian di tanggal 18 Juni juga dilakukan rapat koordinasi seandainya ada siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak lolos seleksi,
maka di sini nanti cabang dinas, MKPS ya, kepala sekolah SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta berkoordinasi. Ini akan disalurkannya kemana misalnya bagi yang ikut seleksi ya, karena keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti kita lihat ada dua pintunya ya, nanti kita lihat maksudnya seperti apa ya. Kemudian 19 Juni pengumuman hasil SPMB tahap 1 bisa dilihat di website atau di Sapa Warga. Kemudian diberikan berikutnya waktu daftar ulang 20 sampai 23 Juni ya. Nah, masyarakat yang diterima itu bisa melihat di sekolah penerima di website ya. Di website itu nanti ada fitur untuk melihat profil sekolah. Di profil sekolah itu lihat informasi daftar ulangnya, apakah daring atau luring gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk lebih detailnya di sekolah tujuan nanti diberi informasi. Yang jelas bisa langsung ke sekolah penerima ya. Kemudian jika sekolah itu menyediakan fasilitas melalui WA diinformasikan mungkin bagaimana daftar ulang, jadi silahkan sekolah itu yang jelas bisa berkomunikasi dengan orang tua. Baru tahap berikutnya tahap 2 akan dilaksanakan 24 Juni sampai 1 Juli. Untuk SMA hanya jalur prestasi akademik dan non akademik. SMK juga sama, prestasi akademik dan non akademik. Untuk SLB bisa berlanjut pendaftarannya ya, ini sama, kemana daftarnya bisa ke website Disdik maupun ke Sapa Warga. Ini masa sanggah di tahap 2 ya, 24 Juni sampai 2 Juli. Kemudian 2 Julinya persiapan pelaksanaan tes standar. Nah, ini Ibu Bapak, ini adalah hal yang baru tahun ini. Untuk jalur prestasi di Jawa Barat, prestasinya di SMA saja itu akan melibatkan tes terstandar ya, untuk mengukur kompetensi literasi numerasi. Soalnya dari mana? Soalnya dari tim Disdik ya, sudah dianalisis kualitatif maupun kuantitatif ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini nanti ketika mendaftar jalur prestasi otomatis nanti oleh sistem akan diatur. Yang jelas pelaksanaannya di sekolah pilihan 1 yang dituju, dan nanti ketika sudah mendaftar, sudah submit, nanti ada di sana tes terstandar tanggal berapa, kebagiannya sesi berapa. Jadi oleh sistem sudah diatur ya. Soalnya itu pilihan ganda ya, di random diacak, jadi yang duduk di sini dengan sebelahnya beda, yang duduk di sini dengan di belakang beda, dan nanti peserta didik bisa melihat langsung skornya berapa ya, jadi transparan itu ya, bisa dilihat langsung, objektif gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tes standar. Ini ada persiapan dulu tentu dari pihak sekolah dan tim IT berkoordinasi ya. Nanti tim IT kan punya data, misalnya di SMA 1 Bandung ada berapa jumlah peserta jalur prestasi di SMA. Jadi berapa sesi atau berapa hari dilaksanakannya di sekolah tersebut ya. Kalau kita lihat di sini maksimal pelaksanaannya 2 hari ya, tanggal 3 tanggal 4 Juli. Kalau seandainya ada yang sakit di opname atau hal-hal yang memang sangat penting dan tidak bisa ikut, bisa susulan di tanggal 7 ya. Ini ada hari-hari libur ya Ibu Bapak, Sabtu Minggu dan sebagainya, sehingga tidak dihitung ya. Nah, ini selanjutnya tanggal 2 sampai Juli di SMK itu boleh ada tes minat dan bakat ya, dapat di sini ya. Jadi silahkan dikembalikan ke SMK-nya ya. Bisa bekerja sama dengan tenaga ahli atau dengan pihak dunia usaha, dunia industri. Nah, bisa di tanggal ini ya. Kemudian di SMA jalur prestasi kejuaraan bisa juga kalau mau menyelenggarakan uji kompetensi ya.
Misalnya juara silat. Nah, sekolah itu mengadakan uji kompetensi. Saya tidak hanya melihat piagamnya, kami mau mengadakan tes uji kompetensi juga. Boleh saja, tapi itu tidak wajib ya, dikembalikan untuk menghindari barangkali piagam-piagam yang bodong gitu ya. Misalnya di sini waktunya. Kemudian tanggal 8 Juli rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi tahap 2, lalu dikoordinasikan dengan cabang dinas ya, dan ini akan diumumkan tanggal 9 Juli. Daftar ulang 10 sampai 11 Juli, dan menurut kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat ini adalah tahun ajaran baru. Nah, kita mulai melihat secara umum dulu Ibu Bapak ya. Di SMA jalurnya, kalau tahun lalu kita mengenal istilah jalur zonasi, sekarang istilahnya tidak ada jalur zonasi. Yang ada jalur domisili ya. Kemudian jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali atau anak guru, jalur prestasi. Kemudian SMK jalur domisili terdekat, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali ya. Jadi ini penamaannya beberapa sama dengan SMA ya. Jalur prestasi. SLB tadi sudah dijelaskan tidak ada jalur ya. Persyaratan umum sama dengan tahun lalu, bahwa anak calon murid itu harus sudah lulus. Lulus dari mana? Dari SMP atau bentuk lain yang sederajat ya. Misalnya bentuk lain sederajat itu bisa juga dari paket kesetaraan ya. Misalnya paket B. Ya. Oke. Kalau domisili itu di SMA. Kalau domisili terdekat itu di SMK. Karena memang di permennya ada khusus kuota di SMK itu diberi nama terdekat untuk domisili terdekat ya. Sebetulnya tidak terlalu beda Pak, hanya di SMK kan boleh ada tes minat dan bakat. Kalau di SMA murni jarak awalnya gitu. Kalau di SMA nanti kita lihat perbedaan lainnya Pak ya. Kalau ada di batas kuota ada jaraknya yang sama, diseleksi keduanya kemampuan akademik kalau di SMA gitu. Ya, enggak, turun Pak Ade. Baik, kita lanjut. Kemudian lulus MTS juga termasuk di sini ya. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Walaupun secara umum lulusan SMP misalnya sekitar 15 tahun sampai SMA itu sebetulnya kurang lebih 18 tahun ya. Tapi ketika lulus SMP lebih dari 18 tahun misalnya sampai maksimal 21 tahun masih boleh daftar ke jenjang menengah ya. Pada 1 Juli tahun berjalan ya. Kemudian di sini SMK dengan bidang keahlian atau program keahlian atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan murid baru ya. Mungkin ada yang persyaratannya dilengkapi dengan tes kesehatan ya. Misalnya untuk tekstil tidak boleh buta warna misalnya, itu kan berarti ada persyaratan tambahan ya. Untuk bidang keahlian tertentu mungkin ada tinggi yang harus minimalnya berapa, nah itu diserahkan ke SMK sesuai dengan program atau bidang keahliannya ya. Berikutnya, nah untuk persyaratan usia itu dikecualikan, jadi artinya tidak harus maksimal 21 tahun ya. Dikecualikan kepada siapa? Pertama untuk calon murid SLB atau pendidikan layanan khusus ya. Kemudian berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, ini juga boleh melebihi batas usia yang ditetapkan ya. Kemudian untuk membuktikan usia tentu harus ada akte kelahiran atau kartu identitas anak
ya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nah, untuk SLB, nah ini persyaratannya ya, tentu yang pertama adalah memiliki dokumen hasil pemeriksaan ahli ya, atau bisa bekerja sama juga dengan resource center SLB terdekat yang menjadi resource center di sekitar sekolah tersebut ya, bisa dikomunikasikan ya. Kalau mau melanjutkan dari SDLB ke SMPLB berarti harus memiliki ijazah ya. Kalau mau melanjutkan ke SMALB juga berarti memiliki ijazah SMPLB. Kemudian berikutnya, kalau tidak ada dokumen tersebut bagaimana? Nah itu tadi sekolah yang dituju bisa melakukan tes assessment khusus atau diagnosa, tapi harus bekerja sama dengan ahli. Sekarang dokumennya Bapak Ibu ya, tadi persyaratannya, sekarang dokumennya. Tentu saja dokumen yang utama adalah ijazah ya. SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. Misalnya ijazahnya belum terbit, nah bisa meminta ke sekolah asal surat keterangan lulus atau misalnya surat keterangan sudah mengikuti tes akhir maksudnya. Nah silahkan satuan pendidikan SMP atau MTS bisa memberikan dokumen-dokumen tersebut ya. Kemudian untuk SLB yang harus ada ijazahnya hanya yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB. Berikutnya kartu kelahiran, kartu identitas anak, batas usia 21 tahun pada tanggal 1 Juli dan belum menikah ya. Ini berarti harus ada akta kelahiran atau kartu identitas anak. Dokumen berikutnya kartu tanda penduduk orang tua, kartu keluarga yang menerangkan domisili calon murid ya. Kemudian yang terakhir ini bagi semua calon murid ya, orang tuanya harus mengisi ya. Nanti ada yang disebut dengan dokumen surat pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan data calon murid itu asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi meterai, ditandatangani, kemudian diunggah nanti ke sistem atau diupload. Nah ini formatnya juga ada di website ya. Baik, sekarang persyaratan khusus jalur domisili. Tentu yang pertama adalah memiliki kartu keluarga, diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi kalau pendaftaran tanggal 10, tanggal 9 itu 1 tahun gitu ya, sekurang-kurangnya maksimalnya di situ ya. Kemudian jika calon murid tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu itu apa di sini? Bencana alam, gempa, longsor misalnya ya, atau bencana sosial, ada huru-hara yang menyebabkan dia harus bermitigasi pindah ke daerah lain. Nah kartu keluarganya boro-boro diamankan gitu ya, rusak atau hilang. Nah maka ini dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang memuat keterangannya mengenai apa ya. Pertama di surat keterangan domisili itu harus ada menjelaskan bahwa dia sudah atau paling singkat sudah 1 tahun berdomisili di tempat itu ya. Kemudian harus menjelaskan jenis bencananya apa ya, itu untuk yang korban bencana alam atau sosial. Nah berikutnya tentang kakak, ini ibu bapak yang perlu mendapat perhatian khusus. Kartu keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga ya, misalnya melahirkan atau ada yang meninggal gitu. Jadi bukan pindah domisili ya, itu kan ada perubahan ya, perubahan anggota keluarga ya. Yang jelas bukan perpindahan domisili perubahannya.
sehingga terbitnya kurang dari 1 tahun ya. Misalnya tanggal 9 kan harusnya sebelum pendaftaran ya. Pendaftaran kan tanggal 10, tanggal 9 itu harusnya 1 tahun sekurang-kurangnya. Ternyata dia 9 bulan atau 10 bulan kalau dihitung. Kenapa? Ternyata kartu keluarganya ada perubahan. Cek dulu perubahannya itu pindah domisili atau bukan gitu. Kalau bukan, perubahannya itu mungkin karena ada yang melahirkan jadi masuk anggota baru, atau ada yang meninggal dicoret anggota baru, itu boleh gitu ya, kurang dari 1 tahun. Nah tetapi ada tetapinya ya, wajib melampirkan fotokopi kartu keluarga sebelumnya dan atau melampirkan surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Itu di Permen ada itu Bu Bapak. Jadi kalau ada perubahan anggota keluarga ya, bukan, sekali lagi, bukan karena perpindahan domisili. Begitu ya, kartu keluarga yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian ya. Ya tergantung di wilayahnya, mungkin apa itu polsek yang terdekat ya, beserta surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Kalau hilang ya lapor dulu polisi, baru ada keterangan dari RT RW-nya gitu ya. Ini ada di Permen juga. Berikutnya, bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, punten Ibu Bapak, tahun lalu fakta ditemukan ada penduduk di sekitar daerah timur ya, Bandung Timur, apa itu Cileunyi gitu, alamatnya itu hanya desa anu tos gitu, teu aya jalan, RT RW, nomor rumah tidak ada. Nah itu berarti kan tidak lengkap ya, ini sulit kan kalau tidak lengkap. Maka ini wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap, potret gitu, nanti fotonya diunggah ya ke sistem IT. Lalu apa? Menyertakan patokan rumah, menjelaskan keberadaan bangunan atau gedung di sekitarnya. Jadi nanti di website, di aplikasi ada tempat untuk menulis patokan rumah. Rumah saya di sebelah kiri ada kantor kelurahan misalnya, sebelah kanan ada posyandu misalnya ya, atau apa. Nah, nanti panitia yang akan mengecek titik koordinat akan mendeteksi ya di mana nih rumahnya, dekat apa gitu misalkan itu ya, sehingga titik koordinatnya bisa lebih akurat gitu ya. Berikutnya jalur afirmasi sebagaimana tahun lalu ya, yang jelas persyaratannya bahwa dia itu adalah masyarakat yang mengikuti program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu atau DTKS ya, baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah ya. Misalnya ada KIP terdaftar di Dapodi, KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, kartu sembako murah atau lainnya, nanti di DTKS itu sudah terdaftar nama-nama orang tersebut gitu ya. Nah itu. Kemudian yang sekarang di Permen dijelaskan tidak berlaku bagi jaminan kesehatan. Jadi kartu Indonesia Sehat, BPJS itu tidak berlaku ya, karena hampir sama yang berbayar dengan yang tidak berbayar kan begitu ya. Nah, maka gunakanlah dokumen-dokumen lainnya yang terdata di DTKS. Kemudian afirmasi kan juga untuk penyandang disabilitas atau juga di dalamnya cerdas istimewa bakat istimewa. Nah, mohon perhatian, ini hal yang perlu ditegaskan ya. Di peraturan menteri dokumennya bisa kartu penyandang disabilitas, ada kartunya, tapi ini atau ya, kalau kartu ini memang diterbitkannya oleh Kementerian Sosial ya, atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis ya, psikolog atau resource center, ini sama ya.
Tapi yang ini boleh alternatif, yang A itu hal yang baru tahun ini ya, boleh. Kemudian jalur mutasi. Bu Bapak tahun lalu namanya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Sekarang namanya jalur mutasi. Secara esensi, substansi sama ya. Jadi ini diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili. Jadi calon muridnya harus pindah domisilinya mengikuti perpindahan tugas orang tua. Jadi kalau calon muridnya SMP-nya sudah di Bandung, bapaknya baru pindah ke Bandung, berarti dia bukan pindah domisili, itu mah sudah di Bandung gitu ya. Kalau yang ini harus berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua ya. Dan jalur mutasi juga bagi anak guru di satuan pendidikan tempat bertugas. Berikutnya, persyaratan khusus mutasi. Nah, sekarang jadi ada 2 Bapak Ibu. Tahun lalu kan hanya 1 persyaratannya ya. Tahun lalu hanya ini, surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua. Yang sekarang ditambah ada surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan pejabat berwenang. RT-nya teu aya, RW misalnya. Silahkan. Itu. Jadi sekarang ada 2 dokumen ya. Kemudian bagi anak guru ya, ada surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga ya. Nah, untuk yang berpindah tugas ini sekarang dibatasi Ibu Bapak ya. Pindah tugas orang tua atau wali itu paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, Bapak Ibu, sekarang prestasi ini perubahannya sangat harus diperhatikan. Ini berbeda dengan tahun lalu ya. Jalur prestasi tahun ini kelompok besarnya adalah prestasi akademik, non akademik ya. Di dalam prestasi akademik dan non akademik, dokumennya apa yang diperlukan? Yang pertama adalah rapor ya. Nanti akan digunakan semester 1 sampai semester 5 ya. Nih. Baik untuk SMA maupun SMK memerlukan dokumen ini. Kemudian kalau ada piagam ya, prestasi bidang sains, fisika, kimia, biologi, matematik, geografi misalnya ya. Teknologi, riset ya, mungkin riset-riset penelitian-penelitian sederhana sesuai dengan usia ya, SMP, jenjang pendidikan. Inovasi ya. Kemudian atau bidang akademik lainnya. Itu piagamnya disiapkan. Sedangkan prestasi non akademik yang 1 ini yang baru ya. Tahun ini mantan ketua OSIS itu bisa daftar menuju prestasi. Dan ya, yang kita sebut dengan pratama di kepanduan atau pramuka yang kita ini ya, karena di pendidikan yang dikelola Muhammadiyah itu bukan pramuka namanya ya, apa, hasbul waton. Iya, nah, jadi kepanduan saja ya, sebagaimana di Permen Dikdasmen namanya kepanduan. Di sana kan suka ada pimpinan atau ketua regu utama ya. Jadi dia yang memimpin pasukan penggalang, namanya pratama. Ini pun bisa mendaftar melalui jalur prestasi non akademik ya. Kemudian yang kedua, prestasi non akademik itu ada prestasi-prestasi kejuaraan di bidang non akademik seperti seni, budaya, bahasa, olahraga atau bidang akademik lainnya. Itu piagamnya juga disiapkan. Jadi persyaratan khusus, maaf ini loncat ke oh ya betul ini. Dokumennya sekarang ya, dokumennya. Jadi kalau afirmasi jelas tadi ya, juga dengan jalur domisili terdekat maksudnya, dan domisili ini memerlukan kartu keluarga ya, dokumen khususnya yang paling dekat 1 tahun. Bagi yang tinggal dengan wali, nah ini ya, atau tidak tinggal dengan orang tua karena berbagai alasan
Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tetap telah berdomisili paling singkat 1 tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data kota, kabupaten, kecamatan pada kartu keluarga wali dengan sekolah asal. Misalnya dia tinggalnya dengan wali, kita harus meriksa di rapot. Di rapot itu ada nama orang tua garis miring wali. Nah, nama walinya harus ada di sana. Ya. Kalau dia emang sudah dari kecil ataupun sudah lama dengan wali, ijazahnya juga mungkin namanya nama wali. Jadi kita bisa lihat gitu ya. Kecuali kalau yang meninggal itu kan mungkin meninggalnya baru dan sebagainya kan. Nah, kemudian ini ya yang disebut dengan dicek kesesuaian nama wali pada buku rapot atau ijazah. Kalau dia itu orang tuanya meninggal, ya, perlu melampirkan surat kematian dari RT RW, ya, tempat meninggal orang tuanya di mana. Ya. Atau kalau dia itu tinggal dengan wali karena cerai orang tuanya, melampirkan surat atau akta cerai dari instansi berwenang. Tuh, ya, karena tinggal dengan wali pasti ada alasannya. Ya. Kemudian wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima calon murid. Jadi kalau tinggalnya dengan wali, si wali ini harus membuat surat pernyataan tidak keberatan dia tinggal dengan saya dan masuk di dalam kartu keluarga saya, gitu ya. Jadi jangan mengaku-ngaku berdomisili di dalam satu keluarga tapi kepala keluarganya tidak tahu, karena ada itu kejadiannya seperti itu. Jadi tidak sepengetahuan yang pemilik alamat tersebut, gitu ya. Kemudian ada surat kuasa pengasuhan dari orang tua. Maksudnya orang tuanya di sini memberikan kuasa ya kepada walinya untuk diasuh oleh walinya. Kalau orang tuanya masih ada dan anak itu terpaksa tinggal dengan walinya, jadi orang tua memberikan surat kuasa pengasuhan, gitu ya. Nah, ketentuan ini berlaku hanya untuk yang lulusan tahun 2025 ya, karena kalau tahun lalu lulusnya mungkin memang sudah lama tidak tinggal dengan orang tuanya. Berikutnya berbicara yang afirmasi untuk murid berkebutuhan khusus. Ibu bapak, murid berkebutuhan khusus itu kan bisa disabilitas ya, tunanetra, tunagraha dan berbagai tuna lainnya misalnya. Kemudian bisa juga untuk siswa cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, mohon perhatian, ini yang berbeda ya, tahun lalu tidak dicantumkan, ini dicantumkan sekarang. Kalau yang pertama mah sudah pasti ya, ada surat dari ahlinya ya yang menyatakan dia berkebutuhan khusus. Yang kedua, kalau dia mengaku cerdas istimewa, bakat istimewa, dari hasil psikolognya itu harus mencantumkan 3 hal ini. 3-tiganya harus tertulis di dalam suratnya. Yang pertama tentang IQ. IQ orang cerdas menurut Wechsler ini IQ-nya di 130 ke atas harus tercantum. Kalau tidak menggunakan skala Wechsler, misalnya skala lain, diberi keterangan kalau disetarakan ke skala Wechsler berapa skala Wechslernya, gitu ya. Kemudian yang kedua harus menyatakan bahwa yang bersangkutan kreativitasnya tinggi. Yang ketiga, yang bersangkutan komitmennya tinggi terhadap tugas. Jadi harus ada 3 indikator baru kita sebut dia cerdas istimewa. Kemudian yang bakat istimewa ya. Nah, bakat istimewa ini kan lebih spesifik pada bidang praktek gitu ya. Jadi bisa olahraga, musik, menari dan sebagainya. Nah, ini dia mendaftarnya difasilitasi melalui jalur prestasi saja. Jangan ke afirmasi PDBK. Kalau mau ke afirmasi PDBK, maaf, calon murid berkebutuhan khusus ya. Kalau dulu namanya kan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau dia mau mendaftar
si anak berbakat istimewa ini mau mendaftar ke jalur afirmasi, maka dia harus punya data ini juga, data IQ-nya itu. Jadi kalau hanya bakat istimewa saja, tidak punya data hasil pengukuran IQ, daftar saja ke jalur prestasi. Kemudian, nah kita lihat di sini dokumen persyaratan khususnya untuk jalur prestasi berikutnya. Tentu saja ini nilai rapot yang pertama ya, akan dilihat nanti semester 1 sampai 5. Kalau itu kejuaraan berarti dokumen piagam misalnya ya. Kalau kepemimpinan berarti ada surat keterangan dari sekolah asal bahwa yang bersangkutan adalah ketua OSIS atau pratama. Nah sekarang lebih rinci tentang SMA ya. Ini Ibu Bapak, kuotanya untuk jalur domisili 35%, afirmasi 30%, jalur mutasi anak guru 5%, jalur prestasi 30%. Jadi ini mengacu kepada Permen ya, peraturan menteri. Nah ini Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama perbedaannya ya. Tahap 1 jalur domisili 35%, dasar seleksinya jarak ya. Ketika ada beberapa siswa di batas kuota jaraknya sama, maka akan dilihat kemampuan akademiknya, yaitu nilai rapot semester 1 sampai 5. Dilihat rata-ratanya per semester, lalu diakumulasikan, ditotalkan, baru diperingkat. Itu kalau di batas kuota ada beberapa siswa yang jaraknya sama. Kalau masih sama berdasarkan kemampuan akademik, dilihat usia yang lebih tua. Ini pilihan sekolahnya 2 negeri 1 swasta. Kalau dia bersedia disalurkan, ya. Kalau tidak bersedia ya 2 negeri saja. Kemudian yang afirmasi, keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas atau CIBI ya, itu 30%. 25%-nya untuk KETM, 5%-nya untuk disabilitas atau CIBI. Dasar seleksinya jarak. Kalau di batas kuota beberapa siswa jaraknya sama, dilihat usia. Kalau disabilitas dan CIBI tentu dasar seleksinya tadi kesesuaian hasil diagnosa. Pilihannya hampir sama dengan domisili ya. 2 negeri 1 swasta jika bersedia disalurkan, atau 2 negeri jika tidak bersedia disalurkan. Untuk yang prestasi akademik rapot dan prestasi kejuaraan akademik ya. Kuotanya 30%. Lalu masing-masing ini berapa? Itu ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil kajian evaluasi tahun-tahun sebelumnya ya, kecenderungannya seperti apa pendaftarnya. Lalu dasar seleksinya apa? Kalau jalur prestasi akademik rapot, maka nanti nilai rapot ya dan tes terstandar. Kalau akademiknya kejuaraan, skor kejuaraan dan tes terstandar ya. Kalau kejuaraan non akademik, skor kejuaraan non akademik dan tes terstandar. Kalau kepemimpinan, skor kepemimpinan dan tes terstandar ya. Jadi semuanya ini melibatkan tes terstandar. Nah, nanti kalau pada batas kuota ya, ada beberapa siswa yang sama hasil perhitungannya, maka dilihat jarak terdekat. Ini pilihannya sekolahnya ya. Untuk akademik baik rapot maupun kejuaraan. Nah, kejuaraan ini dulu yang rapot dulu, 2 negeri 1 swasta. Kalau bersedia disalurkan ya. Jadi swasta pun ini swasta yang mendaftar ke sistem. Kemudian 2 negeri jika tidak bersedia disalurkan. Untuk jalur prestasi kejuaraan ini hanya 1 negeri 1 swasta. Kenapa ini? Karena ada sekolah yang melaksanakan uji kompetensi prestasinya. Dan ini tidak semua karena dapat di sini ya, ketika itu di satu sekolah melakukan uji kompetensi, kalau disalurkan ke sekolah lain dia tidak melakukan, maka itu dasar seleksinya tidak adil ya. Makanya
Untuk yang prestasi ini satu negeri satu swasta. Ya. Kemudian ini juga sama, prestasi yang ada uji kompetensinya, ya. Yang ada uji kompetensinya maksud saya. Kalau tidak ada ya 2 negeri 1 swasta. Kejuaraan non akademik, yang kejuaraan ini tadi sudah ya, prestasi kejuaraan. Kemudian ini sama 2 negeri 1 swasta kalau bersedia disalurkan, ya, dan non akademiknya tidak melakukan uji kompetensi di sekolahnya. Kalau melakukan uji kompetensi hanya 1 negeri 1 swasta. Kepemimpinan yang tadi ketua OSIS maupun pratama, ya, ini 2 negeri jika tidak bersedia disalurkan. Kalau bersedia 2 negeri 1 swasta. Nah, sekarang seleksinya, bagaimana seleksinya, ya, sudah jelas tadi sebetulnya di tabel, tapi dirinci lagi. Tentu domisili adalah berdasarkan jarak, ya. Ya, ini berdasarkan jarak, ya, terdekat. Sebagaimana tahun lalu dilihat jaraknya itu dari titik koordinat rumahnya ke titik koordinat sekolah, ya. Nah, jika tadi melebihi kuota, ya, pada batas kuota ada beberapa anak yang jaraknya sama, maka nanti akan diseleksi lagi berdasarkan kemampuan akademiknya, yaitu total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5. Kalau masih sama juga dilihat usia, ya. Nah, Ibu Bapak, ini bagi yang baru tahun ini ya akan mengikuti penerimaan murid baru ke jenjang menengah. Di domisili itu pertama kita harus melihat nanti di website ada pemetaan rayon, ya. Kalau tahun lalu pemetaan zonasi gitu, ya. Nah, pemetaan rayon ini sudah dimusyawarahkan di cabang dinas dengan musyawarah kerja kepala sekolah. Sudah dihitung berdasarkan berapa usia yang akan masuk ke jenjang menengah, berapa daya tampungnya dan sebagainya, baru dipetakan, ya. Nah, jika orang tua nanti ingin melihat rayon-rayon, ya, misalnya tinggalnya, ini saya berikan contoh Kabupaten Bogor misalnya, maka di website nanti lihat ada fitur tentang pemetaan rayon. Judulnya pakai pemetaan, Pak Nono, di rayon itu judulnya, di fiturnya pemetaan rayon, ya, pemetaan rayon, ya, berarti cocok. Ibu Bapak masyarakat, nanti misalnya saya tinggal di Kabupaten Bogor, cari yang namanya daerah kabupaten kotanya Bogor, lihat rayonnya, lihat kecamatannya. Nah, yang harus dijawab berikutnya adalah di mana kita tinggalnya, di kecamatan mana. Misalnya di kecamatan Babakan Madang. Nah, berarti di sini ada di rayon A. Atau mungkin di kecamatan Cariu, berarti ada di rayon B, ya. Jadi Kabupaten Bogor ini terbagi 5 rayon misalnya. Kalau sudah tahu ini kecamatan saya, kecamatan Cariu, berarti di rayon B. Sekolahnya mana yang boleh dipilih? Yang ada di daftar ini di rayon B, gitu, ya. Jadi penulisannya seperti ini, bukan berarti di Cariu itu hanya boleh memilih SMA 1 Jonggol, bukan, ya. Jadi ini yang ada di rayon, ini batas rayon kan itu, ya. Seperti ini batas rayon A, ini daftar sekolahnya yang bisa dipilih. Jadi baris ini hanya untuk merapihkan saja, tapi boleh memilih yang ada di rayon, ini batas rayon, ya. Mudah-mudahan jelas kepada masyarakat yang juga hadir mungkin melalui YouTube atau melalui Zoom, ya. Setelah itu baru memilih, ya. Ingat, kalau calon domisili seleksinya berdasarkan jarak terdekat, gitu. Carilah yang terdekat. Nah, kemudian Ibu Bapak, masyarakat umum mungkin melihat ini ada tulisan irisan. Apa itu irisan? Ya. Jadi artinya di sini ada wilayah-wilayah administratif yang berdekatan, ya, atau berbatasan.
Ini namanya kita sebut irisan. Artinya yang ada di irisan pun ditetapkan ini satu rayon, dan yang ada di irisan pun boleh memilih sekolah-sekolah yang ada di rayon tersebut. Gitu ya. Untuk yang berbatasan dengan provinsi lain, misalnya dengan Jawa Tengah, ya, tentu ini pun bisa memilih ketika ada MOU ya. Maka sekolah-sekolah nanti lapor ke cabang dinas untuk dibuatkan MOU-nya. Kalau mendaftarnya nanti misalnya ke Jawa Tengah gitu ya, karena berdekatan atau berbatasan. Jalur afirmasi. Nah, ini Ibu Bapak seperti tahun lalu ya. Afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu. Tahun ini sama, ada yang melalui penyaluran langsung. Artinya dari keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti mendapat informasi dari sekolah asal. Jadi Disdik mengirimkan ke SMP MTS data siswa yang disalurkan langsung. Disalurkan kemana? Ke SMA atau SMK, nanti ada tulisannya. Nanti oleh kepala sekolah SMP MTS akan dicek, saya mendapat daftar nama anak ini ABCDE, anak ini masih ada tidak ya, jangan-jangan sudah keluar. Nah, itu nanti oleh kepala sekolah SMP MTS dilaporkan dulu ke Disdik, ya ini masih aktif semuanya. Baru nanti kepala sekolah SMP atau MTS memberitahukan ke orang tuanya, ayo daftar ulang. Nah, jadi mereka diterima di satu sekolah tanpa melalui seleksi. Nah, mohon itu oleh orang tua dimanfaatkan ya untuk mendaftar ulang. Nah, ini yang kita sebut dengan penyaluran langsung bagi calon murid yang ada di data P3KE ya. Penelusuran percepatan bagi keluarga ekonomi yang kemiskinannya tingkat ekstrim begitu ya. Jadi ada datanya di dinas sosial, dia berada pada desil 1 disebutnya, dari paling bawah persentil 1 dan 2 ini disalurkan, jumlahnya banyak sekali Bapak ya. Nah, ini tolong dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada nanti di dalam data penyaluran ini. Nah, ini ya. Kemudian jumlahnya berapa? 25%. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu sebetulnya diawali dengan penyaluran dulu. Kalau nanti ada yang tidak diambil, dia boleh mendaftar di tahap 1, karena ini penyaluran nanti sebelum pendaftaran tahap 1 gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengambil hasil penyaluran, mendaftar di tahap 1 berarti prosesnya seleksi kalau itu gitu ya, bersaing. Kalau jalur KTM lagi berarti jarak nanti yang dilihat ya. Gitu ya. Berikutnya informasi tentang penyaluran ini akan disampaikan melalui sekolah asal. Selanjutnya orang tua daftar ulang ke sekolah yang ditetapkan. Datang, saya diterima di SMA 1 Bogor. Nanti datang ya setelah dicek oleh kepala sekolahnya ada aktif, daftar ke SMA 1 Bogor itu misalnya. Kemudian jika tidak daftar ulang bagaimana? Ini dijatakan mengundurkan diri ya. Kemudian yang mengundurkan diri ini yang disalurkan dapat mendaftarkan diri lagi pada jalur afirmasi KTM tahap 1. Tapi ini kan melalui seleksinya, seleksi non P3KE ya. Kalau calon muridnya bersedia ya, yang non P3KE ini yang bersedia disalurkan tapi tidak lolos ya. Nah, ini non ya, non P3KE. Tidak lolos pada pilihan 1, kedua karena pendaftar melebihi kuota akan dilakukan melalui penyaluran ke sekolah swasta pilihannya. Maka tadi pilihannya kalau bersedia disalurkan ada 3 pilihannya, 2 negeri, 1 swasta. Ya. Kemudian jika tidak memungkinkan, ya tidak diterima, tapi kemungkinan besar diterima ya. Gitu. Penyaluran nanti berdasarkan hasil rapat koordinasi kepala cabang dinas
dengan kepala SMA negeri dan swasta. Kalau sudah diterima ya di negeri ataupun di swasta melalui jalur KTM, baik pilihan sendiri atau penyaluran, ini tidak dapat mendaftar kembali di tahap 2. Jadi dikunci ya. Dari swasta. Jadi mudah-mudahan melegakan ini kalau sudah diterima baik di negeri maupun di swasta ini akan dikunci, sistemnya tidak bisa mendaftar lagi ya. Calon murid yang tidak bersedia disalurkan, tidak diterima, dapat mendaftar kembali di tahap 2. Itu ya. Ini yang tidak diterima ya. Kemudian bagi calon murid peserta didik berkebutuhan khusus ya. Ini penerimaannya berdasarkan hasil asesmen, ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kuota di sekolah. Mutasi sekarang Bapak. Jalur mutasi bagi yang mengikuti perpindahan domisili karena perpindahan tugas orang tua ya, kuotanya hanya 5% ya, juga berikut dengan anak guru maksudnya. Persyaratannya tadi sudah disebutkan, ada surat penugasan perpindahan tugasnya, ada surat keterangan pindah domisili ya. Pilihannya 3 SMA dan kalau negeri ditambah 1 swasta ya kalau bersedia disalurkan. Tentu saja ini beberapa hal menjadi pertimbangan untuk seleksinya. Yang untuk seleksi perpindahan tugas orang tua adalah tempat domisili. Jadi bukan kantornya ya. Bukan dari kantor diukur ke sekolah, tetapi dari tempat domisili ya, sesuai mutasinya. Kemudian jarak terdekat dari domisili ke pindahan sekolah itu akan diperingkat ya. Kalau masih sama, ada beberapa yang sama usia calon murid. Jalur prestasi Bapak ya, tadi sudah dijelaskan kuotanya ya 30%. Prestasi akademik meliputi prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan, non akademik prestasi kejuaraan dan prestasi kepemimpinan. Persyaratannya tadi juga sudah dijelaskan, ini lebih rinci ya di SMA. Prestasi rapot 5 semester yang dilihat hanya aspek pengetahuan saja, kognitif saja. Prestasi kejuaraan dari piagamnya paling lama 3 tahun. Kalau tahun lalu ada paling cepat ya, paling cepat masih ingat tahun lalu berapa Ibu Bapak? 6 bulan tahun lalu. Kalau tahun ini tidak ada batas paling cepat. Jadi pokoknya paling lama prestasinya 3 tahun yang lalu. Jadi mau kejuaraannya baru beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, ini tidak ada batas paling cepat yang tahun ini ya gitu. Berikutnya itu demikian di peraturan menterinya ya. Nah ini tadi sudah prestasi pilihan sekolah juga tadi sudah 2 sekolah negeri, 1 swasta jika bersedia disalurkan ya. Kalau yang prestasi kejuaraan di sekolahnya ada uji kompetensi, berarti hanya memilih 1 negeri dan 1 swasta. Berikutnya jalur prestasi untuk nilai rapot seleksinya. Ini sama dengan tahun lalu Ibu Bapak. Pemeringkatan total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 pada semua mata pelajaran untuk di SMP MTS. Ini di SMA ya, di SMA itu semua mata pelajaran, karena di SMK nanti beda. Jadi langkah-langkahnya dihitung nilai rata-rata tiap semester dulu ya, semua mata pelajaran selama 5 semester dari semester 1 hingga 5. Jadi nilai rata-rata kita simbolkan NR1 misalnya, NR2, 3, 4 dan 5 ya. Ini akan dihitungnya oleh sistem Ibu Bapak. Jadi tidak dihitung oleh sekolah asal, tidak dihitung oleh sekolah tujuan, tidak dihitung oleh orang tua. Jadi oleh sistem ya, nanti kan di-input nilainya. Setelah itu apa? Ditotalkan 5 NR ini ya menjadi total nilai rapot.
semester 1 hingga semester 5. Lalu hasil tes terstandarnya bagaimana? Tadi kan ada tes terstandar. Nah, setelah itu dibobotkan. 50% diambil dari total nilai rata-rata semester dan 50% dihitung berapa nilai hasil tes terstandarnya. Jadi pembobotannya 50%. Baru diperingkat. Ya, diperingkat dari yang tertinggi atau terbesar hingga terkecil juga oleh sistem IT. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke-1, ya tadi akan dilimpahkan ke sekolah pilihan kedua. Kalau 2 juga tidak lolos, kalau dia bersedia disalurkan, dia akan memilih yang ketiganya. Ya. Jadi pilihan 1, kedua ini boleh negeri, boleh swasta, Ibu Bapak ya, walaupun pada umumnya memang memilih negeri dulu begitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada ketentuan harus ke negeri dulu, ke swasta juga boleh. Tapi yang mendaftar swastanya ya, mendaftar di sistem. Kemudian jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung ya, nilainya sama, maka diperingkat tadi berdasarkan jarak terdekat. Nah, saya beri contoh, ini struktur kurikulum, Ibu Bapak. Ibu Bapak, ini struktur kurikulum ya, didasarkan kepada peraturannya. Ini SMP, ini madrasah sanawiyah. Bedanya di pendidikan agama, di madrasah sanawiyah itu ada 4 pelajaran agamanya ya. Bedanya yang lain apa? Di madrasah sanawiyah ada bahasa Arab. Yang lainnya ini beragam ya. Tentang seni budaya dan prakarya, ini pilihannya sebetulnya banyak. Tetapi nanti kita pilihnya 1 saja. Caranya bagaimana? Kalau di sekolah itu ada lebih dari 1, maka dirata-ratakan dulu jadi 1 nilai gitu ya. Demikian pula di madrasah sanawiyah sama. Ini adalah mata pelajaran kelompok seni budaya dan prakarya. Sama ini pun kalau di sekolah itu ada seni musik, ada seni rupa misalnya, maka dirata-ratakan dulu menjadi 1 nilai ya. Demikian pula muatan lokal. Muatan lokal itu di peraturannya bisa seni budaya, bisa prakarya, bisa PJOK, bisa bahasa, bisa teknologi. Ini pun hanya di inputnya 1 saja. Dan nanti kalau lebih dari 1 dirata-ratakan hanya menjadi 1 nilai. Ya. Baru tiap semester nanti dihitung rata-ratanya dan ditotalkan. Ini yang kejuaraan berikutnya ya, tadi sebetulnya sudah dijelaskan supaya lebih rinci ya Bu Bapak. Kalau sekolah itu menyelenggarakan uji kompetensi, jadi dites lagi gitu, misalnya juara apa dia silat misalnya, diuji lagi, maka ada rumus dulu ya. Berapa jumlah skornya? Skor dari mana? Dari piagamnya, skor kejuaraan. Dan nanti berapa skor hasil uji kompetensinya, baru ada pembobotan ya. Ini bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi. Kalau tidak ya tidak pakai rumus ini ya. Baru nanti menghitung nilai hasil tes terstandar, kemudian dibobotkan lagi. 50% diambil dari hasil penghitungan ini ya, dan 50% dari nilai hasil tes terstandar akan dihitung oleh IT. Baru diperingkat dari yang terbesar sampai terkecil. Jika tidak lolos, tadi sama ya, ketika memilih 2 tidak ada swastanya, ya diseleksi di pilihan 1 dulu baru kedua. Kalau ada pilihan ketiga, dilanjutkan ke pilihan ketiga. Ini kalau ada beberapa siswa pada batas kuota memiliki nilai yang sama, akan diperingkat berdasarkan jarak terdekat. Nah, Ibu Bapak, ini contoh pedoman penskoran. Jadi ini nanti ada di website dan ada di lampiran Juklak ya. Sama Ibu Bapak ya, tapi bagi masyarakat yang baru akan mendaftar ke jenjang menengah, mungkin ini hal yang perlu dipahami. Di dalam penskoran ada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi ya, karena tahun lalu namanya masih ini ya, belum Kemendikdasmen, atau diselenggarakan Kementerian Agama.
ini nilainya lebih tinggi daripada yang di luar Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemenak ya. Kita ambil contoh juara internasional ya. Kita lihat kalau dia kejuaraan tunggal di sini 455, tapi kalau di luar Kemenak dan Kemendikbud Ristek 400. Kemudian kejuaraan tunggal dengan bergu lebih tinggi yang tunggal skornya ya. Demikian contoh ini penskoran ada ya. Jadi dari Paskibra, dari Kuarda ya juga ada di lampiran tentang pedoman penskoran. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tadi kepemimpinan ketua OSIS atau Pratama? Ini juga sama ya. Dihitung dulu skornya. Skornya disetarakan dengan tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek ya. Baru nanti dilihat juga hasil tes standarnya, lalu dihitung bobotnya ya. 50% skor kepemimpinannya, 50% hasil tes terstandar ya. Dijumlahkan oleh sistem, baru diperingkat dari yang terbesar sampai ke yang batas kuota. Ketika tidak lolos samain ya, berapa pilihannya, dicoba disalurkan ke pilihan kedua atau pilihan ketiga. Jika ada yang sama skornya pada batas kuota, maka dilihat dari jarak yang terdekat. Nah, Ibu Bapak, garis besarnya jadi seperti ini ya. Ini pembobotannya, kalau rapot, akademik rapot hanya nilai rapot dengan tes terstandar ya. Kejuaraan hanya skor kejuaraan dengan tes standar. Kejuaraan non akademik skor kejuaraannya dengan tes terstandar. Kepemimpinan yaitu skor kepemimpinan dengan tes terstandar. Jadi semua melibatkan tes terstandar ya. Ini tadi sudah saya jelaskan apa itu tes terstandar. Jadi sekali lagi pelaksanaannya di sekolah tujuan pilihan 1. Jadi sekolah akan menyediakan ruangan sesuai dengan data, dan nanti tim IT akan memberikan informasi ada berapa, dan tim IT di sekolah bisa mengecek berapa jumlah pendaftarnya, perlu berapa hari, perlu berapa sesi gitu. Bapak Ibu di sekolah diupayakan ada handphone cadangan gitu ya, kalau ada siswa waktu tes terstandar terkendala, terganggu gitu ya. Jadi mohon dipastikan juga wifi-nya aktif, ada handphone cadangan gitu ya, karena tidak menggunakan PC, tidak menggunakan personal computer ya, oleh HP. Di SMA Ibu Bapak bisa terjadi pelimpahan kuota. Jadi jangan heran misalnya, kok ini pendaftarnya sekian, kenapa diterimanya jadi lebih gitu ya. Nah, ini karena ada pelimpahan kuota tapi sampai batas kuota yang ditetapkan. Misalnya begini ya. Domisili, misalnya kita lihat dulu yang domisili itu ya, dia akan mendapat limpahan tapi tetap sampai batas kuota ya. Ketika di jalur mutasi, pertama kita lihat dulu ini ya. Mutasi itu kan antara yang perpindahan tugas dengan anak guru. Salah satu tidak terpenuhi, ini saling melimpah oleh sistem dilimpahkannya ya. Kalau ternyata masih bersisa ya jalur afirmasi ini, nanti akan dikirim ke jalur domisili sampai batas kuota juga ya. Kalau ini sudah batas kuota ya tidak dikirim itu. Kemudian afirmasi juga sama antara KTM dengan calon murid berkebutuhan khusus, saling melimpah ya. Kalau afirmasi nanti masih ada yang kosong, dilimpahkan juga ya ke jalur domisili gitu sampai batas kuota tapi ya. Nah, sekarang yang prestasi baik dari prestasi non akademik ya, kejuaraan non akademik atau kepemimpinan dan seterusnya ke atas, kalau ada yang tersisa ini akan dilimpahkan ke prestasi nilai rapot sampai batas kuota. Itu ya, sistem yang melakukan itu. Sekarang SMK. Untuk SMK, Ibu Bapak, jalurnya
sebagaimana tadi disebutkan, ada jalur domisili terdekat, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi. Ya. Ini dari namanya juga domisili, dan ini sudah ditetapkan peraturan menteri ya, hanya 10%. Berarti nanti jarak yang dilihat ya. Afirmasi di SMK berbeda pembagian kuotanya dengan di SMA. Untuk yang afirmasi hampir sama, mohon maaf, untuk keluarga ekonomi tidak mampu 25%, calon murid berkebutuhan khusus 5%. Ya. Kemudian jalur prestasi, nah yang ini berbeda. Ya. Mohon perhatian Ibu Bapak, apa bedanya? Jalur prestasi di SMK ada yang disebut dengan prestasi akademik 50% dan non akademik 5%. Ya, jadi beda ini dengan SMA besarannya. Ya. Nah, kemudian jalur mutasi ini maksimal 5% sama dengan SMA. Nah, kita lihat Ibu Bapak yang di tahap 1 apa? Afirmasi, domisili terdekat, mutasi, prestasi di tahap 2 ya. Jadi ini ruang tahap 2. Kemudian di afirmasi juga dibagi lagi, keluarga ekonomi tidak mampu, disabilitas ya. Mutasi perpindahan tugas orang tua 2% ya. Anak guru 3%. Itu ya, berbeda dengan SMA. Kalau di SMA diserahkan ke satuan pendidikan, di SMK sudah ditetapkan. Kemudian prestasi akademik itu ada yang di tahap 2 ya. Kemudian non akademik. Ada juga prestasi akademik itu di tahap 1, yaitu yang kita sebut persiapan kelas industri. Jadi ini bagi SMK yang belum memiliki kelas industri. Ada yang disebut persiapan kelas industri ya. Jadi diseleksi prestasi akademik nilai rapot, prestasi bidang akademik ya, sains, teknologi, riset, inovasi. Nah, ini kuotanya Ibu Bapak ya, sudah ditetapkan seperti ini. Kemudian non akademik, ketua OSIS atau juga ketua dalam kepanduan tadi, prestasi kejuaraan bidang non akademik ini sudah ditetapkan. Baik, nah ini Ibu Bapak untuk SMK, kan SMK itu berarti ada 2 jenis ya. Ada yang sudah memiliki kelas industri, biasanya sudah bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri. Ada juga yang belum memiliki kelas industri. Nah, bagi yang sudah memiliki kelas industri, maka prosentasenya itu bukan prosentase dari seluruh daya tampung, tapi harus menghitung dulu berapa kelas industrinya. Misalnya kelas industrinya 2 rombel, misalnya satu kelasnya 36, jadi sudah membuat kuota untuk yang kelas industrinya dulu. Baru setelah itu sisanya ya, misalnya total daya tampungnya 360, maka sisanya 360 dikurangi 72, ini 288, baru ini yang didistribusikan dengan persentase tadi bagi yang sudah memiliki kelas industri. Pilihannya Ibu Bapak, jalur afirmasi ya, itu pilihannya bisa 3 pilihan, bidang atau program keahliannya bisa di negeri maupun di swasta ya. Kemudian jalur prestasi akademik nilai rapot juga 3 pilihan ya, bisa di SMK negeri yang sama atau SMK negeri lainnya atau swasta. Nah, afirmasi ini ketentuannya sama Ibu Bapak ya dengan SMA, ada yang disalurkan melalui penyaluran langsung, tadi warga yang terdaftar di dalam P3KE ya. Nah, pilihannya bagaimana ini bagi yang keluarga ekonomi P3KE ya, di sini dijelaskan
Kalau ini kan ditetapkan ya, kalau penyaluran ditetapkan ke SMK mana disalurkannya. Kalau yang non P3KE, nah ini tentu dia memilih ya, sebagaimana di SMA tadi pilihannya bisa 1, 2, 3 bidang keahlian, bisa negeri, bisa dengan swasta ya. Nah ini sesuai dengan pilihannya ya, kalau ada penyaluran ke SMK swasta atau nanti dirapatkan oleh kepala cabang dinas dengan kepala SMK negeri dan swasta. Ini juga sama, ketika sudah diterima yang jalur KTM ini tidak bisa mendaftar lagi di tahap 2 karena sudah diterima ya. Kemudian bagaimana yang tidak bersedia disalurkan ya, maka bisa mendaftar di tahap 2 sesuai kriteria jalur ya. Baik, yang bagaimana dengan yang berkebutuhan khusus yang akan masuk ke SMK? Maka nanti surat dari ahlinya, surat rekomendasinya harus menyertakan dia direkomendasikan ke bidang atau program keahlian apa gitu. Jadi tidak boleh hanya menyatakan dia berkebutuhan khususnya apa, harus ditambah rekomendasinya kalau ke SMK apa bidang keahliannya misalnya ya. Itu jalur domisili terdekat ini hampir sama, kalau di SMA namanya jalur domisili ya, kalau di SMK pakai terdekat. Dokumennya sama dengan jalur domisili SMA, terutama adalah kartu keluarga. Ini juga sama, ketika dia tinggal dengan wali maka ada persyaratan yang sama dengan di SMA ya. Berikutnya, nah ini yang berbeda Ibu Bapak ya. Untuk SMK ini berbeda, ketika jalur prestasi nilai rapot sama-sama datanya nilai rapot semester 1 sampai 5 ya. Tetapi nanti tidak dilihat semua mata pelajaran ya, hanya 5 mata pelajaran tertentu, kita lihat di slide berikutnya nanti. Kemudian prestasi kejuaraan sama, dokumennya adalah piagam ya. Prestasi kepemimpinan juga surat keterangan dari sekolah asal. Nah pilihannya sekarang, sekolah pilihannya untuk prioritas terdekat ada 2 pilihan, di mana bidang atau program keahliannya pada SMK negeri yang sama ya. Kemudian dasar seleksinya prioritas terdekat adalah jarak terdekat. Kalau beberapa calon murid pada batas kuota jaraknya sama, maka akan dilihat nilai ya, nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 ditotalkan lalu diperingkat. Kalau masih sama juga usia tertua. Yang mutasi di SMK sama dengan di SMA. Jadi mohon izin tidak saya jelaskan lagi, tinggal pilihan sekolahnya. Untuk di SMK pilihan sekolahnya ada 2 dengan bidang atau program keahlian di SMK negeri yang sama ya. Seleksinya sama ya Ibu Bapak, mutasi itu adalah jarak ya. Jalur prestasi nilai prestasi akademik di SMK ini berbeda dengan di SMA ya. Kita perhatikan bersama di sini untuk prestasi persiapan kelas industri atau kelas industri ya. Prestasi nilai rapot, prestasi kejuaraan akademik. Dan di SMK itu untuk jalur prestasi non akademik meliputi sama dengan SMA, jalur prestasi kejuaraan dan jalur prestasi kepemimpinan. Lalu yang berbeda apanya di SMK? Dasar seleksinya ya. Untuk di SMK kita lihat sekarang untuk sekolah pilihannya jalur prestasi ya, 2 sekolah, 2 pilihan, maksudnya bidang dan program keahliannya di SMK negeri yang sama. Kemudian seleksi jalur prestasi, nah ini yang berbeda Ibu Bapak. Ibu Bapak boleh izin saya minum dulu. Apunten, nuju batuk, mangga dibaca dulu. Apunten.
Kalau di SMA kan nilai rapotnya semua mata pelajaran dilihat. Kalau di SMK hanya 5 mata pelajaran, yaitu sini ya, bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris itu. Lalu bagaimana nih? Nah, ini akan diberi bobot. Pembobotannya sesuai bidang keahlian yang dipilih. Ya. Juga selain itu bisa memenuhi persyaratan khusus. Ya. SMK itu boleh melaksanakan tes minat dan bakat atau kesehatan. Kita lihat pembobotannya, contohnya Ibu Bapak. Misalnya anak Ibu Bapak tertarik memilih bidang keahlian teknologi konstruksi dan properti. Program keahliannya apa? Misalnya teknik perawatan gedung. Maka tadi yang 5 mata pelajaran ini dibobotkan terlebih dahulu, artinya dikalikan gitu ya. Bahasa Indonesia nilainya berapa? Dikali dulu 2. Matematik nilainya berapa? Dikali 3. IPA nilainya berapa? Kali 3. IPS berapa? Dikali 1. Bahasa Inggris dikali 2. Nah, itu per semester seperti itu, dihitung dulu, dikali dulu bobot, baru nanti rata-ratanya berapa per semester, baru ditotalkan. Nah, ini beda ya SMK. Jadi ada pembobotan dulu, terutama ini kan untuk jalur prestasi ya, persiapan kelas industri dan nilai rapot. Ini Ibu Bapak kalau kita lihat banyak bidang keahliannya, dan ini nanti bisa dilihat di website maupun di Cuklak ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Contoh pariwisata. Nah, pariwisata ini ya, apakah perhotelan, apakah usaha layanan pariwisata atau kuliner, ini bobotnya berbeda ya dengan yang bidang keahlian lainnya misalnya. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Misalnya ini ya. Ini kan kehutanan ya. Agribisnis dan agriteknologi, program keahlian kehutanan, ini 32132. Ini kan manajemen perkantoran 23312. Berbeda ya. Nah, Ibu Bapak, di SMK itu kan bisa melaksanakan tes minat dan bakat. Bisa ya, bukan wajib, tergantung SMK-nya. Nah, kalau akan melaksanakan tes minat dan bakat, maka SMK itu wajib menyampaikan laporan kepada cabang dinas ya, tentang daya tampungnya, waktu seleksi, teknis pelaksanaan, bukti kerjasama dengan Dudi, jadwal tes minat dan bakatnya. Nah, ini Bapak Ibu skema keseluruhannya dari SMK ya, tadi sudah dijelaskan. Saya hanya akan menunjukkan pelimpahan kuota. Jadi jika salah satu jalur kuotanya tidak terpenuhi oleh sistem, nanti akan dilimpahkan ya ke jalur lainnya sampai batas kuota yang ditetapkan. Nah, ini misalnya ini tanda panahnya seperti ini ya. Dari domisili terdekat misalnya tidak terpenuhi ya, atau dari mutasi setelah ini saling melimpah tetap ada kuota kosong, maka akan disalurkan ke afirmasi misalnya ya. Atau dari sini, dari prestasi akademik, persiapan kelas industri tidak terpenuhi 20%, itu masih kosong, maka kuotanya akan ditambahkan ke jalur prestasi akademik nilai rapot. Jadi ada sistem pelimpahan sama. Yang ketiga juga seperti ini ya. Yang keempat, dari prestasi akademik ke prestasi akademik nilai rapot. Dari prestasi non akademik setelah saling melimpah itu akan dilimpahkan ke nilai rapot. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi di tahap 1 dan 2 muaranya nanti ke jalur prestasi nilai rapot. Pada SLB mah paling adem ayem Ibu Bapak. Biasanya tidak banyak masalah ya Bu Nani. Nah, SLB Bu Bapak ya, tidak ada jalur, sekali lagi tergantung apa jenis kebutuhan khususnya berdasarkan diagnosa ahli.
baru harus mendaftar ke SLB yang sesuai. Ya, dokumennya tadi hasil diagnosa dari ahli. Lalu SLB juga kan ada yang mendaftar ke sekolah reguler ya Ibu Bapak, mendaftar ke SMA atau ke SMK reguler. Boleh Ibu Bapak itu ya, boleh itu. Jadi penyelenggaraan pendidikan lebih inklusif gitu ya. Nah, tapi tetap harus ada surat dari ahlinya. Kalau ke SMK disertai dengan rekomendasinya dia bidang keahlian apa atau program keahlian apa ya. Kemudian kalau ke SMA sama harus ada rekomendasi dari ahli. Bapak Ibu SMA maupun SMK negeri jangan khawatir, bisa bekerja sama dengan SLB terdekat atau resource center ya. Bisa bagaimana nih kurikulumnya dan sebagainya, bisa berdialog dengan orang tua siswa karena harus didukung komunikasi tiga pihak tadi gitu ya. Kuotanya di di SLB maaf, untuk SD paling banyak 5 ya, SMP paling banyak 8, disesuaikan dengan jenis kekhususan ya. Nah, pendaftarannya bisa daring ya, berarti harus masuk ke website SLB-nya atau masuk ke website SPMB ya, nanti dilingkan gitu ya. Ini kalau daring ya. Kemudian apa yang dilakukan sama, ada verifikasi validasi ya, oleh panitia. Nah, kalau belum memiliki dokumen dari ahli, satuan pendidikan SLB bisa menentukan jadwal untuk asesmennya ya. Lalu nanti dianalisis hasil asesmennya, dokumennya dianalisis. Jika tidak sesuai antara hasil diagnosa dengan SLB-nya, nanti akan disarankan atau diarahkan ke SLB yang sesuai ya. Ada rapat dewan guru, diumumkan juga secara daring dan luring, dan kemudian daftar ulang. Kalau luring berarti bisa mendatangi sekolah tujuan. Ibu Bapak nanti mengisi formulir, divalidasi, verifikasi. Kalau tidak ada dokumen asesmennya, nanti dijadwalkan oleh sekolah untuk asesmen ya, dan selanjutnya sama tahapannya dengan yang daring. Berikutnya pendaftaran ada juga yang melalui penjaringan. Penjaringan itu sanes sepertos nangkap ikan di jaring gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana itu? Panitia SPMB di sekolahnya menetapkan dulu tim penjaringannya, lalu apa? Dokumen-dokumennya juga disiapkan, kemudian berkolaborasi dengan RT, RW, desa, puskesmas misalnya, yang disinyalir di daerah itu ada atau banyak siswa-siswa berkebutuhan khusus. Karena orang tua itu kan suka ada yang malu atau enggan menyekolahkan anaknya. Jadi dijaring, didatangi gitu ya. Pendataan dari RT RW, oh ada di sini yang berkebutuhan khusus, melakukan dialog dengan orang tuanya dan sebagainya ya. Nah, nanti ini bisa berbagai pihak bekerja sama, mungkin dengan posyandu, kelompok PKK dan sebagainya. Lalu di sini didata ya. Tim ini akan mendata, mengidentifikasi, memverifikasi validasi, rapat dewan guru ya, kemudian juga dikomunikasikan dengan cabang dinas, dan selanjutnya sama dengan langkah yang lainnya gitu ya. Jadi, nah ini tadi sudah dijelaskan di awal, tapi lebih rinci lagi di slide ini, terutama ya untuk calon murid CIBI tadi ya, cerdas istimewa bakat istimewa ya. Tadi ini untuk mendeteksi anak ini cerdas istimewa bakat istimewa tentu oleh ahlinya. Tadi ada datanya ya. Kalau skala Whisler itu 130 IQ-nya. Kalau skala lain wajib mencantumkan hasil penyetaraan terhadap skala Whisler, memiliki kreativitas tinggi, memiliki komitmen terhadap tugas. Nah, Ibu Bapak, untuk SLB baik disabilitas maupun CIBI itu hasil diagnosanya ya tidak boleh yang dilakukan secara daring.
Misalnya, saya mau mendiagnosa anak saya, dia browsing, oh di sini ada nih fasilitas untuk diagnosa tapi secara daring, itu tidak diperkenankan. Ya, jadi harus yang luring, bertemu dengan ahlinya, psikolog atau resource center. Ya. Jadi di sini hasil diagnosa ya, secara daring atau online tidak dapat digunakan sebagai bukti berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian kalau mau masuk SMA bagaimana? Nah ini yang Bapak Ibu harus diingatkan. Bapak Ibu yang putra putrinya berkebutuhan khusus, jangan malu-malu mengkomunikasikan dengan pihak sekolah yang dituju. Karena ada yang putra putrinya berkebutuhan khusus mendaftarnya melalui jalur domisili gitu ya. Karena tidak kelihatan fisiknya misalnya. Nanti kalau setelah belajar baru ada masalah, misalnya termasuk slow learner misalnya, kebutuhan khususnya, jadi belajarnya itu lamban. Itu sebetulnya kan harus ada hasil diagnosa dulu dari ahli sehingga sekolah tahu bagaimana memberikan layanannya secara khusus. Sekali lagi kepada masyarakat yang putra putrinya berkebutuhan khusus, daftarlah melalui jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus. Jangan mendaftar melalui jalur domisili misalnya ya, atau yang lainnya, karena perlu dikomunikasikan dari sejak masuk sekolah, dari sejak mendaftar. Itu yang perlu ditegaskan untuk siswa atau calon murid berkebutuhan khusus ya. Dan tadi ditekankan lagi untuk ke SMK harus ada rekomendasi dari ahlinya, bidang keahlian apa, program keahlian apa yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tersebut ya. Berikutnya seleksi pada SLB sudah dijelaskan, tidak ada dasar lain selain melihat kesesuaian hasil diagnosa dengan jenis SLB-nya. Berikutnya pengaduan Ibu Bapak. Mohon kepada masyarakat kalau menemukan pengaduan masalah gitu ya, jangan langsung datang ke Komisi 5 DPRD, ke Ombudsman. Tidak perlu, karena nanti ujung-ujungnya kembali lagi ke satuan pendidikan. Ini ada apa nih? Nah, jadi capek-capek gitu ya. Jadi ke satuan pendidikan saja datang. Nanti satuan pendidikan berusaha menyelesaikannya. Kalau belum selesai perlu penanganan cabang dinas, pasti ke cabang dinas sampaikan, berhierarki. Selesai di cabang dinas, alhamdulillah. Belum selesai harus dikomunikasikan ke distrik, baru ke distrik gitu ya. Jadi jangan loncat kemana-mana, lakukan, sampaikan pengaduan itu secara hierarkinya begitu ya. Nah ini beberapa alamat ya yang bisa digunakan kalau menyampaikan pengaduan berdasarkan fasilitas ya. Yang pertama tentu di website SPMB itu ada fitur untuk menyampaikan pertanyaan atau pengaduan ya. Berikutnya juga ada di aplikasi Sapa Warga. Kemudian ini di Twitter ya. Ada juga di Instagram, ini alamatnya, ada juga di YouTube. Gitu ya. Jadi ada beberapa fasilitas untuk menyampaikan pengaduan jika tidak sempat datang ke satuan pendidikan misalnya. Demikian pula informasi ya. Informasi tentu sumber utamanya adalah dari dua ini ya. Pertama dari website distikjabarprof.go.id, yang kedua dari Sapa Warga tuh ya. Kemudian Ibu Bapak, masyarakat yang kami hormati, di website itu nanti ada satu fitur namanya adalah informasi dashboard rekomendasi sekolah. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, fitur ini disediakan jika Ibu Bapak ingin melihat misalnya di Jawa Barat di Kota Bandung ada sekolah apa saja, SMA apa, SMK apa, lalu ingin melihat profil sekolahnya.
misalnya di SMA 1 Bandung tuh bagaimana profilnya ya. Jadi sekolah-sekolah nanti akan memuat juga bagaimana pendaftar SPMB-nya ya. Alhamdulillah pas azan ya, pas selesai. Mangga nanti saya kembalikan dulu ke moderator Pak Cecep. Di mana Pak Cecep? Oh, baik, terima kasih. Mohon tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bu Dr. Dian Penny Asiani atas paparannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang di Zoom, Pak Cep bisa ditampilkan yang di Zoom maupun di YouTube, audien kita sangat banyak Bu. Jadi di sini juga luar biasa. Di Zoom itu download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.